Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Kusnadi, asal sekolah SMA 1 Serang Panjang. Saya akan memberikan suatu pemecahan masalah yang terkait dengan anak yang ada di kelas 10-4. Salah satu kendala atau masalah yang dihadapi oleh salah seorang anak adalah tentang kehadiran siswa. Kehadiran siswa ini dari 36 siswa, salah satunya permasalahan yang dihadapinya tentang kehadiran. Alasan yang seringkali diberikan oleh anak itu karena jauhnya tempat tinggal dengan sekolah, sehingga menimbulkan permasalahan. Hal ini tentunya harus ada solusi atau pemecahannya, bagaimana anak bisa tepat waktu atau hadir ke sekolah tiap hari, walaupun dengan berbagai hal yang dihadapi. Akar masalah permasalahan yang sering terjadi ini mengakibatkan ketidakhadiran siswa dalam beberapa hari itu hanya sekian persen. Jadi tentunya akar permasalahan ini adalah ketidakhadiran siswa di sekolah karena berbagai kendala, salah satunya adalah transportasi. Karena salah satu siswa ini tidak mempunyai kendaraan, kemudian teman-temannya juga sering tidak mengajak lah, kalau katakanlah karena naik motor. Kalau jalan kaki itu ditempuh dengan sekitar 5 kilo lah, jadi sangat jauh sekali. Untuk tepat waktu ke sekolah itu ya tidak memungkinkan atau sering kesiangan. Kemudian permasalahan yang kedua juga, ini anak seringkali dalam hal ekonominya apa, karena mungkin orang tuanya memberikan dari segi finansial, ongkos mungkin tidak memenuhi lah, katakanlah. Kalau memenuhi, kalaupun misalnya naik ojek atau untuk jajannya juga serba terbatas. Hal ini juga mungkin menjadi permasalahannya. Alternatif yang saya lakukan dalam permasalahan ini, saya melakukan home visit ke rumah. Apakah benar anak ini ketidakhadirannya seringkali dilakukan itu karena memang jarak yang jauh, atau mungkin dari segi ekonomi keluarganya kurang mampu dan sebagainya. Ternyata apa yang saya lakukan, home visit ke rumahnya, itu anak benar-benar memang ya kondisinya seperti itu. Jauh dari tempat, dari sekolah ke tempat tinggalnya itu hampir 5 kilo, sedangkan dia hanya berjalan kaki, tidak punya kendaraan. Untuk ongkos pun tidak ada, kadang-kadang dikasih, kadang-kadang tidak. Jajan bu juga mungkin terbatas. Hal ini memang kenyataannya anak kurang mampu, tapi semangat untuk belajarnya sangat tinggi. Bukan tidak didukung oleh orang tua, tetapi karena keadaan. Itu juga memaksakan, misalnya utang sana sini orang tuanya untuk bisa anak ke sekolah. Karena memang, tapi kenyataannya anak itu kadang-kadang lebih banyak agak membantu orang tua ke sekolah gitu. Jadi membagi-bagi waktu. Akhirnya ya anak terbiasa ke sekolah itu tidak tepat waktu karena membantu orang tuanya gitu. Akhirnya kadang-kadang sekolah untuk 1 minggu itu karena 4 hari atau 3 hari, yang 2 harinya itu tidak sekolah. Hal ini menjadi bagaimana solusinya. Maka saya memberikan solusi, datanglah ke sekolah walaupun jalan kaki, atau misalnya ke anak-anak yang satu tempat tinggal yang membawa motor. Kalau misalnya lagi sendiri, saya memberikan solusi kepada anak itu membantu untuk dari segi finansial, walaupun tidak seberapa, tapi saya lakukan. Ternyata anak bisa tiap hari ke sekolah, walaupun 1 hari lah,
kendalanya tidak sekolah itu karena bukan dari finansial tapi sakit dan sebagainya, itu hal yang di luar dugaan, tidak bisa kita halangi. Nah itu salah satu solusinya. Kedua, memberikan pengertian kepada orang tua, memberikan dorongan kepada orang tua agar tolonglah mengusahakan minimal untuk ongkosnya atau jajan. Untuk ongkosnya lah saya untuk ini solusinya juga saya akan bantu dari segi finansialnya, tidak seberapa tapi anak alhamdulillah bisa sekolah gitu. Hasil pemecahannya ternyata terbukti bahwa anak sampai saat ini dari beberapa bulan yang kemarin-kemarin tidak kehadirannya banyak, sekarang tidak ada sama sekali. Hal ini alhamdulillah karena berkat saya mungkin home visit, pengertian kepada anak, memberikan semangat kepada orang tua untuk mencari nafkah, untuk membiayai anak. Sampai sekarang dia sekolah aktif. Kemudian saya juga libatkan untuk membuat suatu karya yang anak bisa ada kegiatan di luar sekolah, yaitu di rumah maupun di sekolah, agar anak bisa tetap belajar gitu. Kemudian rujukan solusi pemecahannya itu tadi, selain anak juga mungkin saya memberikan pemecahan kepada orang tua untuk membuatkan surat SKTM, surat keterangan tidak mampu ke desa, yang pada akhirnya bisa membantu anak atau sekolah ke anak itu, membantu pemecahannya dari segi finansialnya, supaya bisa dibiayai lah, digratiskan atau bagaimana caranya nanti bisa dijelaskan untuk sekolah. Tapi akhir-akhir ini setelah membuat SKTM mungkin ke desa, kemudian juga ke sekolah, alhamdulillah ditanggapi secara baik bahwa memang kondisinya seperti itu, bisa dibantu oleh sekolah gitu. Alhamdulillah, jadi sekolah juga memberikan kontribusi yang besar kepada anak yang bersangkutan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam pemecahan masalah ini. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.